Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahu azim. Para alim ulama, orang-orang ulama, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah hadirkan kita di sini untuk usaha yang teramat mulia, usaha yang penuh keberkahan, usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa target kita dalam kerja ini? Target kita adalah mengislah diri kita dan membawa seluruh manusia ke dalam islah juga. Kerja kita ini kerja islah diri dan membawa sebanyak-banyaknya orang ke dalam islah diri. Apa itu islah? Menurut masyarakat kita, islah itu adalah semua yang Allah cintai, Rasul cintai ada dalam kehidupan kita. Semua yang Allah benci dan Rasul benci keluar dari kehidupan kita. Inilah islah. Allah Ta'ala telah menciptakan kita ini untuk maksud yang sangat besar, sangat tinggi, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud hidup kita adalah bagaimana agar seluruh kehidupan kita ada dalam agama dan membawa seluruh manusia ke dalam agama. Inilah kerja kita. Menyempurnakan agama diri kita dan membawa seluruh manusia ke dalam agama, itu pekerjaan yang dikerjakan sekaligus. Inilah fungsi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita harus evaluasi, hisab diri kita, bagaimana agama saya. Apakah iman tambah meningkat? Apakah amal-amal tambah meningkat? Apakah fikirnya semakin tingkat? Apakah pengorbanannya semakin meningkat? Nabi-nabi dikirimkan bukan untuk laki-laki saja. Nabi-nabi dikirimkan untuk laki-laki dan wanita. Misi seluruh nabi-nabi adalah menyelamatkan semua manusia, termasuk laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki saja, wanitanya juga. Jadi kerja ini kerja seluruh nabi-nabi. Dan kerja kita sama. Kita bukan usaha atas laki-laki saja, kerja atas wanita juga. Bapak bisa bayangkan, kerja laki-lakinya begitu sulit, bagaimana kira-kira kerja atas wanita? Sehingga usaha atas laki-laki begitu yang diperlukan, bagaimana usaha atas wanita? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wanita-wanita pun berhak dengan agamanya. Dan kita pun wajib mengajarkan agama kepada mereka. Sehingga ada ayat yang paling sering dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana kita sangat penting mewujudkan iman dalam diri kita, tidak kalah pentingnya mewujudkan iman dalam keluarga kita juga. Wanita-wanita kita juga. Sebagaimana fikir agama ada dalam kita harus wujud, fikir yang sama harus ada pada wanita juga. Inilah maksud kita bermuzakarah. Bagaimana pengorbanan yang ada pada laki-laki, pengorbanan yang sama ada pada wanita juga. Hari ini di seluruh Indonesia ada kesan kerja masyarakat mulai agak terabaikan. Sehingga kartun mulai lagi tidak istiqamah lewat 3 hari. Setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan mulai ditinggalkan. Naudzubillah. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, membentuk agama di dalam diri kita dan keluarga kita ini adalah perintah Allah yang paling penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik imannya di antara kalian, yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Nabi melanjutkan, yang paling baik terhadap keluarga, saya yang paling baik. Jadi kalau mau melihat bagaimana baik terhadap anak istri, contoh yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, nanti di akhirat ini ulama jelaskan, pengadilan antar manusia yang pertama ini pengadilan antara suami istri. Sehingga wanita-wanita inilah yang paling duluan menuntut kepada Allah atas kelemahan agamanya. Menuntutnya kepada siapa? Kepada suaminya. Besar sekali amanah yang Allah berikan kepada setiap kita atas wanita ini. Nabi sebelum wafat mengatakan apa? Ummati as-salat, dan satu lagi apa? An-nisa. Jadi yang kita inginkan bagaimana para wanita-wanita kita ini memiliki iman seperti yang kita inginkan juga, memiliki amal yang seperti kita inginkan juga, memiliki fikir agama seperti kita juga, dan memiliki semangat berkorban seperti kita juga. Kalau ini tidak seimbang, ini masalah. Sehingga tidak tanggung-tanggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jodohkan dengan seorang wanita bernama Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Semua kita sudah sering dengar bagaimana kualitas pengorbanan Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita harus berpikir bagaimana wanita-wanita kita ini ikut kehidupan Khadijah radhiyallahu anha. Wanitanya akhlaknya baik, mendidik anak juga baik, pengorbanannya juga luar biasa, khidmat suaminya luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan pengorbanannya. Tapi ada ulama menjelaskan kapan beliau dapat salam dari Allah Ta'ala itu ketika sedang berkhidmat. Jibril datang, ya Rasulullah. Ketika Jibril datang, maka Khadijah lagi di belakang mempersiapkan khidmat untuk tamu. Kata Jibril, ya Rasulullah, ada salam dari Allah buat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika sedang berkhidmat, Masya Allah. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, kita perlu juga menyelamatkan wanita-wanita ini. Kalau mereka tidak selamat terancam api neraka, yang pertama dituntut kita duluan oleh dia. Tapi kalau usaha dibuat atas mereka, Masya Allah. Kebaikan-kebaikannya tidak bisa dibayangkan.
indahnya kehidupan kita nih kalau dapat wanita soleha. Ya enggak? Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan wanita soleha. Jadi kalau mas surah kita ini top Pak, hidup kita sudah aman, tenang itu. Tapi kalau mas surahnya rewel terus, kira-kira hidup seperti apa Pak? Ada nggak yang punya mas surah rewel terus Pak? Banyak ya. Wah itu betul-betul neraka itu Pak. Tapi kalau memiliki wanita yang siap terus suaminya berangkat, senang suaminya berangkat, itu orang sudah dapat haitan thayyibah berarti. Itu kata Mas Syekh kemarin. Salah satu tanda orang dapat haitan thayyibah itu istrinya nggak pernah rewel katanya. Tapi kalau istrinya rewel Pak, neraka betul itu. Ada satu cerita jadi pelajaran seorang laki-laki. Dia sih sabar, tapi istrinya rewel terus, ngomel terus. Ini ceritanya di negeri Arab nih, supaya nggak menyinggung orang sini. Istrinya ini luar biasa, ngomel, rewel, kadang-kadang ngajak suaminya berantem. Tapi suaminya ajib, sabar kali. Mungkin ini yang dimaksud wali itu mungkin, sabar kali. Sampai usia tua, si suami ini sabar. Mungkin udah puluhan tahun sabar terhadap istrinya nih. Mungkin lebih lagi 40 tahun nikah sabar terus. Mulai dari pengantin baru sampai 40 tahun kemudian rewel terus istrinya nih. Tapi satu ketika hilang juga kesabaran suaminya. Di rumah itu ada sumur. Sumurnya dalam sekali. Saking dalamnya tidak kelihatan permukaannya dari atas. Saking nggak sabarnya akhirnya dia buang istrinya ke sumur ini. Nah ini udah puncak. Tapi begitu sudah istrinya plung masuk ke sumur, dia langsung dapat hidayah. Astagfirullah. Sudah puluhan tahun saya sabar. Ini umur udah 70 tahun lebih. Masa saya hilang kesabaran di akhir-akhir kehidupan saya? Maka timbul rasa hibahnya. Walaupun istrinya ngomel, rewel, tapi datang juga rasa hibahnya. Kasihan. Maka dia turunkan timbang. Sampai lamanya nggak nyampe ke bawah. Terakhir udah terasa berat, berarti istri saya udah ganti. Tanpa melihat dia pelan-pelan tarik istri saya. Tiba di atas, ternyata rambutnya gimbal. Perasaan istri saya nggak keriting ini rambutnya. Matanya pun jadi satu. Dia tanya, ini bukan istri saya. Kamu siapa? Saya jin di sumur ini. Sudah berapa tahun kamu di sumur? Udah lebih 100 tahun bisa di sumur. Terus kenapa kamu sering keluar? Istri kamu rewel sekali ini. Itu nggak kuat sama istri kamu. Saya heran kamu bisa 50 tahun. Saya 5 menit aja nggak kuat. Saking rewelnya tuh jin aja nggak kuat. Ada ya takut punya istri kayak gitu. Itu karena belum masturat itu. Kalau sudah masturat, masya Allah, istri mah seperti bidadari. Apalagi sudah masturat IP, dijamin. Khidmatnya excellent. Excellent apa tuh? Sempurna. Pendidikan anaknya top. Servisnya juga luar biasa. Itu kalau sudah masturat IP. Ada yang belum merasakan belum? Siapa yang lihat masturat ke IP insyaallah? Nanti rasakan saja. Kalau nggak percaya nanti ketemu saya. Jadi penting lah. Jadi kehidupan di dunia ini baru enak kalau istrinya paham agama. Walaupun dunia semuanya menentang kita dalam dakwah, tapi kalau istri kita di rumah mendukung, dunia terasa nyaman-nyaman saja. Walaupun seluruh dunia di luar mendukung dakwah kita,
Kalau istri kayak tadi, dunia terasa neraka itu. Jadi hadirin sekalian, penting sekali agar wanita-wanita ini punya sifat imannya seperti para sahabiah. Wanita-wanita sahabat gimana? Ada seorang wanita, ini contoh, bukan wanita terkenal, bukan bicara Ibu Khadijah, bukan bicara Ibu Fatimah, wanita yang juga nggak dikenal namanya. Bagaimana iman beliau ini, Pak? Suatu ketika dalam perjalanan ke Madinah, setelah dia mengenal Islam, maka di perjalanan ontanya mati. Tapi orang Islam zaman dahulu, begitu masuk Islam, yakinnya kepada Allahnya sempurna. Maka dengan lugunya dia, meminta kepada Allahnya, ya Allah, saya masih perlu kendaraan ke Madinah. Udah dikit kali, udah dikit lagi. Ya Allah tolong, hidupkan kembali unta saya, paling tidak sampai Madinah aja. Allah kabul doanya. Begitu ontanya hidup lagi, jalan di Madinah mati lagi. Begitu iman mereka. Jadi yang lalu kalau diamalkan sama dengan sekarang, hasilnya sama. Jadi wanita-wanita kita ini harus diajarkan yakin sama Allah. Meminta sama Allah, bergantung sama Allah. Nah kalau wanita di rumah kita sudah punya sifat seperti itu, Masya Allah, hidup kita terasa mudah. Ada apa-apa, nih doa nih. Wah, doa Umi lebih mantap daripada doa Abi. Kalau Abinya matanya sering lihat yang nggak dibolehkan, sering bicara yang nggak dibolehkan. Tapi kalau wanita, kapan dia berbuat dosa? Di rumah terus. Ada nggak kakunya istrinya di pasar terus, Wah? Ada. Karena istri kita di rumah terus biasanya. Kapan dia berbuat dosa? Amal terus. Ngaji Quran 2 juz setiap hari. Salat tasbih. Apalagi zikir pagi petang. Begitu harusnya istri-istri kita. Sehingga sebagaimana kita sungguh-sungguh dalam ibadah, mereka pun sungguh-sungguh dalam ibadah. Wanita-wanita yang ahli ibadah di rumahnya ini semakin lama semakin dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga doanya lebih kuat daripada doa 70 orang wali-wali. Ini yang mau kita cari, Pak. Ini bukan cerita. Saya pernah dapat karguzari. Bukan dongeng maksudnya. Ada orang dulu, masalah asli ceritanya. Ada orang berkata-kata gimana terhadap salah satu masyayikh kita. Waktu itu ceritanya Maulana Zubair atau siapa di antara masyayikh kita. Orang itu berkata-kata, cerita dulu saya pernah ketemu Nabi dalam mimpi saya. Maulana Zubair diam-diam saja. Orang itu bicara begitu. Istri saya tiap hari ketemu Nabi gak bilang gitu-gitu. Wanita-wanita mereka tuh memang begitu. Masya Allah. Jadi yang dimuliakan Allah, ini ikhtiar kita, usaha kita. Bagaimana iman yang ada pada diri kita juga ada pada mereka. Setiap satu yang dalam berpikir sebegitu. Jangan terlalu fokus kepada luar, lupa sama keluarga sendiri. Enggak dibawa masturot, enggak dihidupkan tali rumah, enggak disambut takaza masturot. Mau jadi apa istri kita? Kita saya yang bersusah payah ini susah meminta yakin sama Allah. Bagaimana dengan wanita ini kalau tidak diusahakan? Mereka lebih mudah lagi tergoda, masalah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak ini sudah paham semua tertib-tertib masturah. Yang kurangnya keluarnya yang kurang sekarang. Betul. Ini para masalah. Sudah tahu tertib masturah semua. Jadi yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan tarbiyah yang kita buat ini, mereka siap juga berkorban. Karena dengan pengorbanan mereka itu mereka akan dekat dengan Allah Ta'ala.
Kalau mereka tidak dilatih berkorban, kapan mereka bisa dekat dengan Allah Ta'ala? Kita kenal cerita kisah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini sering takazah. Istri beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sering ditinggal takazah. Sering ditinggal takazah dalam keadaan banyak kekurangan. Ditinggal takazah banyak kekurangan. Sehingga kalau bekerja di rumah kerja sendiri, nggak ada pembantu. Nimba air nimba sendiri. Membersihkan rumah bersihkan sendiri. Sehingga tangan sudah kapalan, dada sudah ada bekas-bekas nimba airnya. Begitu keadaan putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi nggak pernah istilahnya menjadi jatuh kasihan kepada Fatimah radhiyallahu anha, justru gembira. Apa buktinya, Pak? Suatu ketika suami beliau ini Ali radhiyallahu anhu meminta kepada Fatimah supaya datang kepada Nabi, meminta sewa pembantu ya. Sebenarnya beliau malu, tapi karena taat kepada suami, beliau kerjakan. Tapi ketika dekat ke majelis Nabi, banyak laki-laki, beliau mundur. Beliau sangat pemalu. Akhirnya Nabi yang datang ke rumah Fatimah. Banyak kisah mengenai Fatimah itu. Ada yang dikata diganti. Dari minta pembantu diganti dengan amalan. Ya awal awalin. Ya akhir akhirin. Ya zal quwatil matin. Ya rahimul masakit. Ya arhamar rahimin. Itu lebih baik daripada pembantu. Dan suami istri bersyukur. Alhamdulillah, kata istrinya. Suaminya bilang, Alhamdulillah. Datang minta dunia kepada Nabi, dikasih amalan. Dan dua-duanya bergembira dengan apa yang diberikan Rasulullah SAW. Ini kenapa, Pak? Karena iman telah terbentuk. Yakin kepada amal sudah terbentuk. Jadi bagaimana wanita-wanita kita dibentuk yakinnya kepada amal juga. Sehingga wanita-wanita inilah nanti betul-betul menjadi bidadari kita di surga nantinya. Bukan menjadi pemberat kita nanti di akhirat. Jadi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita jangan jangan meremehkan. Sebagaimana pentingnya keluar dengan rijal, kalau bagi saya lebih penting lagi keluar dengan masturat. Nah ini keluarga saya sendiri. Kalau keluar dengan orang lain untuk orang lain, ini keluarga saya sendiri. Masya Allah. Siapa yang lebih mementingkan masturat insyaallah dia? Kalau usaha masturat maju, rijal pasti maju. Kenapa rijal ini pada susah keluar? Karena ditahan oleh istrinya kan? Benar nggak? Ditahan oleh istrinya kan? Nah hanya cara ini anak mau sekolah, siapa yang ngantar? Ah ini nahan namanya ini. Banyak cara setan Pak untuk menahan suami ini melalui ibu-ibu ini. Wanita ahli ibadah mengurung kucing aja bisa masuk neraka. Bagaimana kalau wanita mengurung suaminya, Pak? Mengurung suaminya nggak banyak keluar, jangan 40 hari, jangan 4 bulan, ini namanya mengurung suami namanya. Bisa bahaya. Jadi ini serius. Harus kita jadikan wanita-wanita kita ini orang yang senang suaminya keluar. Kisah istrinya siapa itu Amr bin Jamuh. Suaminya ada uzur. Semua orang berangkat, suaminya pulang. Dia bilang, wahai suamiku, aku nggak tenang nih perasaan saya. Orang berangkat, kamu tuh pulang. Saya nggak tenang, nggak bisa tidur saya ini. Suaminya mikir juga. Nggak berangkat juga. Dia bilang lagi, wahai suamiku, saya nggak tenang
Kalau suami saya mati di rumah, kalau yang lain-lain matinya di jalan Allah Ta'ala, saya nggak bisa tenang tuh. Akhirnya suaminya berangkat fisabilillah dan mati di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana supaya wanita-wanita kita tuh punya semangat seperti itu? Abi kapan keluar ke negeri jauh? Semua orang udah berangkat, Abi kok nggak pernah keluar ke negeri jauh nih? Sudah ada yang begitu belum, Mas? Coba. Abi kapan keluar 4 bulan jalan kaki? Kan luar biasa, itu keluar perempuan Abi. Coba keluar jalan kaki Abi sekali-sekali. Ada nggak wanita yang sudah begitu, Pak? Jadi wanita-wanita ini nggak mau suaminya kalah daripada suami orang lain. Berlomba-lomba. Nah, ini yang mau kita inginkan dalam dakwah. Oh, istri saya sudah bersadar. Istri saya sudah begini. Sudah terbentuk belum pikirnya? Sudah terbentuk belum yakin yang benarnya? Bukan tujuannya bersadar. Itu bersadar bagus, tapi yang betul imannya dibetulkan, amalnya dibetulkan, fikirnya dibetulkan, dan korbannya dibetulkan. Itu maksudnya. Siapa yang siap begitu, Pak? Pasti, Pak. Pasti kalau usaha masyarakat maju, Rijal jadi maju. Pasti. Kenapa pada lemah? Karena usaha masyarakat lemah. Betul, betul. Sehingga ada tempat-tempat yang taklim mahalanya biasanya ada, jadi tidak ada. Kalau wanitanya ada fikir, Pak, orang lama ini dia akan doa, dia akan ikram wanita-wanita, sehingga betah datang ke rumahnya untuk taklim mahalah masyarakat itu. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, penting sekali. Maksud kita yang sebenarnya adalah bagaimana keluarga kita ini semuanya ada dalam agama. Jangan sampai ada keluarga kita yang di luar daripada agama. Kalau agama telah sempurna dalam diri kita nih, Pak, Allah cucurkan barakah. Jadi apa hasil daripada agama ini? Keberkahan. Agama ini bukan untuk menyusahkan. Agama ini untuk memudahkan. Agama ini bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk membahagiakan. Apa itu rezeki yang berkah, Pak? Rezeki yang berkah itu, kata ulama, didapatkannya mudah, halal, selalu cukup, dan membawa lebih taat kepada Allah Ta'ala. Jadi rezeki yang berkah itu rezeki yang didapatkan dengan mudah, nggak perlu terlalu susah-susah, halal, selalu cukup, dan menambah ketaatan kepada Allah, menambah mudahnya sabut takaza. Itu maksudnya rezeki yang berkah. Nah, yang paling banyak jadi asbab keberkahan rezeki ini ya wanita ini. Wanita ini. Orang masih bujangan hidupnya susah. Begitu menikah, rezekinya jadi banyak. Rezeki siapa, Pak? Rezeki wanita ini. Seperti rezekinya Ibu Maryam alaihissalam. Masya Allah. Dengan ibadah-ibadah saya, semua keperluan datang. Kalau Maryam alaihissalam nggak punya suami, istri kita punya suami atau tidak, Pak? Harusnya lebih banyak lagi rezekinya, karena suaminya ada, doanya juga ada. Jadi 2 kali lipat istrinya rezekinya. Jadi bagaimana dengan agama ini? Ada kan keberkahan yang kita. Kemudian dengan agama ini datang pertolongan daripada Allah. Nusratullah. Datang sifat-sifat kebaikan. Suatu ketika walaupun Fatimah radhiyallahu anha hidupnya susah. Suatu ketika mereka sedang berpuasa, datang pengemis. Kisahnya Bapak udah pernah dengar. Ada 6 lembar roti di rumah. Kata Sayyidina Ali, ya Fatimah, berikan tuh kepada pengemis semua. Tapi ini masalah, ini keluarga ini luar biasa. Maka diberikan. Mereka berbukanya dengan air saja. Tapi keesokan harinya Allah balas dengan 60 roti. Jadi 1 dibalas yang 10 kali. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi dengan usaha agama ini, dengan sempurnakan agama ini, Allah datangkan pertolongan. Orang-orang yang beriman tuh bukan nggak punya masalah. Tapi setiap masalahnya selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Sehingga seperti tidak ada masalah.
orang dirundung masalah itu bukan contoh yang baik gitu. Nabi ini nggak pernah ada masalah kecuali masalah dari musuh-musuh Islam aja. Nggak ada masalah mereka, nggak ada masalah. Masalahnya karena orang munafik aja, karena orang kafir saja yang menentang mereka. Tapi dengan masalah itu derajat mereka ditinggikan oleh Allah. Jadi agama ini membuat datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau hidup kita nyaman, tidak ada lagi sempurnakan agama. Agama kita, agama istri kita, agama anak-anak kita. Sehingga ulama kita katakan, kalau keluarga kamu sudah baik agamanya, separuh daripada dakwah kamu sudah selesai udah. Udah selesai udah. Orang mau lihat saja bagaimana keluarganya. Itu sudah jadi dakwah sendiri. Sehingga kehidupan mereka disukai. Kehidupan yang orang ingin seperti itu. Masya Allah. Ini tidak ada lagi kecuali dengan usaha di kalangan wanita, usaha masyurah. Usaha masyurah ini usaha yang menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Kalau meninggalkan usaha masyurah, menimbulkan masalah dalam keluarga. Sehingga taklim rumah kita ini jangan hanya menjadi ada. Taklim rumah kita ini harus kita evaluasi, kita lihat apakah sudah merubah keadaan amal di dalam keluarga kita. Sehingga semua keluarga kita ini sudah istiqamah dalam amal. Dan juga bukan hanya istiqamah dalam amal, yakin kepada amal. Yakin kepada amalnya terbentuk. Sehingga mereka senang dalam amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi taklim rumah ini adalah pintu masuknya agama ke dalam rumah. Kalau hari ini kakun masih tidak istiqamah taklim rumah, dari mana agama akan masuk ke rumah itu? Siapa yang niat istiqamah taklim rumah sama? Walaupun kita capek, kadang-kadang datang kaza baru pulang agak malam misalnya ya, sempatkan 1 menit, 2 menit, 1 hadis, 2 hadis. Nih, belum taklim kita. Taklim sebentar, baru istirahat. Kalau dalam keadaan terpaksa sekalipun. Siapa yang siap gitu insyaallah? Jadi taklim rumah ini Pak, akan mendatangkan sifat kecintaan kepada amal. Keyakinan kepada amal. Ini maksud taklim rumah itu. Sehingga kita perlu lihat bagaimana keadaan keluarga kita ini. Bagaimana keyakinan mereka kepada amal. Dan kesungguhan yang mereka terhadap. Dan kecintaan mereka terhadap amal. Sehingga walaupun kita tidak ada, mereka tetap beramal. Walaupun suaminya 4 bulan. Anak-anaknya sudah meninggalkan rumah. Wanita yang sudah terbentuk. Dia tiap hari tetap taklim sendiri di rumahnya. Tidak meninggalkan taklim dia. Karena taklim itu makanan rohani bagi dia. Jadi dalam usaha masyurah ini, langkah pertama, langkah utama, langkah yang paling penting, menghidupkan taklim yang berkualitas. Taklim yang menyebabkan keluarga jadi berubah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam agama ini ada 3 hal yang paling dicintai Allah. Pertama, Allah paling mencintai salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti sama orang tua. Ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah apa? Apa jihad fisabilillah? Kata ulama tafsirnya kan jihad itu artinya sungguh-sungguh. Ya. Jadi dalam agama ini bersungguh-sungguh dalam agama itu bagian dari agama itu sendiri. Bahkan bersungguh-sungguh dalam amal agama ini amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau salat sungguh-sungguh berkualitas. Kalau puasa sungguh-sungguh berkualitas. Kalau taklim sungguh-sungguh. Kalau huruf sungguh-sungguh, itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang Islam kebanyakan tidak paham kalau sungguh-sungguh dalam beragama itu bagian dari agama. Mereka nggak paham. Bahkan bagian yang paling dicintai Allah bersungguh-sungguhnya itu. Apa maksudnya bersungguh-sungguh? Sebaik-baiknya, the best. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi dalam setiap amalan ini kita yang terbaik. Kenapa orang keluar 4 bulan nyala? Karena sungguh-sungguh mau islah diri.
Kenapa orang mau berperang di jalan Allah Ta'ala? Karena sungguh-sungguh mau bela agama. Nyawa pun diberikan juga. Tapi bukan itu saja jihad tuh. Salat yang baik itu juga jihad namanya. Bersedekah itu juga jihad namanya. Ya. Jadi pokoknya dalam setiap amal agama kita harus sertakan rukunnya sungguh-sungguh. Siapa yang siap gitu insyaallah? Kelemahan orang Islam ini asal-asalan. Tidak dengan sepenuh hati. Coba kalau dokter Pak, nggak sungguh-sungguh belajar. Nanti dia kalau datang pasien, disuntik bukan sembuh malah meninggal dunia. Atau salah obat misalnya. Karena nggak sungguh-sungguh jadi dokter. Asal-asalan. Banyak orang meninggal itu mungkin karena banyak dokter nggak sungguh-sungguh. Orang di bengkel Pak, kalau mekaniknya nggak sungguh-sungguh, ceroboh, nanti dia mobilnya keluar, lepas rodanya satu. Kan bahaya itu. Kita mana sempat meriksa mobil kita ini sudah benar belum? Jadi dalam urusan dunia ya, kalau nggak sungguh-sungguh itu bahaya, bagaimana dengan urusan agama? Lebih bahaya lagi Pak. Jadi nggak sungguh-sungguh dalam beragama ini lebih bahaya lagi. Makanya Nabi dan para sahabat itu menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam setiap perkara. Jadi yang dimuliakan Allah, kita harus sungguh-sungguh membentuk agama dan keluarga kita. Kalau agama terbentuk, datang pertolongan Allah, datang kemuliaan. Agama ini menghasilkan kemuliaan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, kulitnya bagaimana kan? Wajahnya gimana? Tapi mulia. Karena agama yang ada pada Sayyidina Bilal tadi. Bahkan ada ulama yang jelaskan, nanti Nabi ini masuk surga dengan onta. Tapi yang menuntun ontanya Sayyidina Bilal. Jadi Bilal duluan yang masuk surganya nanti. Betapa mulianya Bilal. Saya ceritakan di Amerika, kalau saya pernah hidup di sana, orang putih bule nih Pak, kalau udah masuk Islam jadi mu'alaf, ditanya, kamu pingin namanya apa? Bilal katanya. Orang yang putih namanya Bilal. Saking mulianya Bilal. Ada nggak yang bikin namanya Korun? Ada nggak Pak? Ada. Jadi dengan agama ini datang kemuliaan. Kata orang India mah, barakat, nusrat, hifazat, izat. Kata bahasa orang India. Datang penjagaan, datang hifazat, datang penjagaan dari Allah. Dengan agama ini kita nggak usah khawatir lagi. Pasti ditolong oleh Allah Ta'ala, pasti dijaga oleh Allah Ta'ala. Gak perlu cari dekingan, gak perlu cari jenderal yang enggak perlu, cukup Allah saja. Allah pasti jaga kita. Jadi inilah manfaatnya agama. Kehidupan jadi baik. Dan untuk ini wanitanya juga harus dibentuk. Bayangkan Pak, wanita ini kan lebih banyak dari laki-laki. Kalau wanitanya tidak terbentuk, berarti umat tidak terbentuk. Sehingga ulama kita katakan kalau seorang laki-laki, wanita yang baik ini, doanya lebih kuat daripada 70 orang wali-wali. Tapi kalau seorang wanita yang tidak baik, keburukannya melebihi 1000 orang laki-laki yang jahat. Naudzubillah. Naudzubillah. Nabi pernah bersabda, kurang lebih gini. Saya sudah lihat kebanyakan di surga ini kebanyakan orang miskin. Kebanyakan di neraka ini kebanyakan wanita. Sahabat tanya kenapa? Sebabnya dua. Kurang mensyukuri suaminya dan kurang bersyukur atas kebaikan suaminya. Kebanyakan wanita berat dalam perkara ini. Ya, kurang mensyukuri suaminya dan kurang mensyukuri kebaikan suaminya. Jadi yang nampaknya jelek aja suaminya itu. Itu karena lemahnya iman. Masyarakat kita pernah ceritakan, ada wanita suaminya waliullah, tapi istrinya nggak pernah percaya. Wali-wali apaan gitu? Nggak percaya.
Suaminya dipanggil ustaz, istrinya panggil lu kemana aja. Karena nggak bisa melihat kebaikan suaminya. Suatu ketika lihat ada orang terbang. Dia pikir, ini baru wali bisa terbang. Ketika suami pulang dia ceritakan, katanya wali, tapi nggak pernah terbang. Saya udah lihat tadi laki-laki terbang, itu baru wali, kata istrinya kepada suaminya. Suaminya nanya, kamu lihat? Iya, saya lihat. Kamu lihat dengan mata kepala kamu? Iya. Kata suami, yang terbang tadi itu saya, katanya. Kata istrinya, oh kamu pantasan jelek terbangnya miring, katanya. Buruk aja atau jelek aja terus. Oh kamu jelek terbangnya miring-miring, saya lihat itu. Itu karena belum masyhur itu. Coba kalau masyhur, Masya Allah. Dia bilang ke anak, nak, kalau nanti gede seperti Abi ya, Abi mah orangnya top. Katanya. Sudah ada belum istri kartun kayak gitu kan anaknya? Ada seorang datangnya kepada istri Nabi. Bu, gitu bahasanya. Coba ceritain amalan suami ibu satu yang bagus. Amalan Nabi maksudnya. Apa jawabannya? Oh, suami saya semua amalannya luar biasa semua, katanya. Apa amalan Rasulullah yang luar biasa? Jawaban istri Nabi, semua amalan Rasul luar biasa. Ada nggak kalau istri bapak ditanya oleh orang lain, gimana amalan suami ibu? Ada nggak yang bagus? Oh, semuanya bagus semua, katanya. Sudah ada yang begitu belum? Amit-amit suami saya ini. Pulangnya juga, aduh, susah dikatakan lah suami saya ini. Ini juga karena sudah terlanjur ini. Anak sudah 6, gimana lagi sih? Jadi kita ini harus tiru Nabi, Pak. Jadi kalau orang tanya kepada istri kita tuh, Bu, bagaimana keadaan suami? Oh, suami saya mah luar biasa. Siapa yang bisa begitu insya Allah? Nah, itu baru namanya laki-laki yang mendidik masyhur namanya. Jangan sibuk-sibuk takaza aja lupa sama keluarga sendiri. Ini tanggung jawab kita. Nabi selalu bilang gitu. Mulai dari diri sendiri dulu. Keluarga yang paling dekat kan gitu kan. Jadi kita targetkan dari Musa Indonesia ini. Semua karkut keluar 3 hari. Paling lambat setiap 4 bulan. Siap gitu. Keluar 15 hari setiap tahun 10 hari. Siapa yang siap gitu? Kalau 40 hari dengan Musa setiap 3 tahun. Nah, ini baru namanya karkut. Apa nggak takut dituntut nanti di akhirat oleh istrinya, Pak? Apa nggak takut? Ini suami-suami ini sebenarnya tanggung jawabnya besar. Cuma karena kita jahil aja nggak tahu sebenarnya. Kalau tahu tanggung jawab, Pak, Masya Allah. Tanggung jawabnya besar sekali. Bagaimana wanita-wanita ini senang menyuruh suaminya berangkat, gitu kan? Wanita juga berakhlak baik, Masya Allah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, dakwah wanita ini melalui akhlak. Jadi kita juga jangan buat laki-laki saja. Wanita-wanita pun perlu dibentuk akhlak yang baik juga. Ini Bapak perhatikanlah. Kalau suami-suami jarang pecah hati. Kalau bagian wanita ini susah, Pak. Mereka jarang diajarin ikram kali ya. Kalau udah keluar surat tuh berebut tempat tidur. Gak bisa memuliakan yang lebih tua ya. Itu karena tidak dibentuk. Akhlaknya juga tidak dibentuk. Sifat-sifatnya tidak dibentuk oleh suami-suaminya. Sehingga wanita harus keluar dengan orang-orang tertentu saja. Karena sering pecah hati. Karena akhlak tidak terbentuk. Jadi ini muliakan Allah Ta'ala. Semua sifat-sifat dalam yang sering kita muzakarakan harus ada pada wanita juga. Dan baru bisa wujud pada wanita kalau wanitanya diajak berkorban juga. Sebagaimana hal laki-laki, semua kebaikan-kebaikan yang hanya muncul dengan tambah korban, pada wanita juga begitu. Kebaikan pada wanita juga hanya akan datang dengan pengorbanan juga.
Apa bisa beda caranya, Pak? Tak bisa. Sama, caranya sama. Jadi kita harus bawa wanita-wanita kita ini ke dalam fikir agama, pengorbanan dalam agama, amal-amal agama. Ini tanggung jawab kita yang utama. Jadi kalau ada kartun tenang-tenang saja alihnya tanpa alasan, tidak keluar masurot, ini kartun juga kurang apa namanya? Kurang apa? Hah? Kurang fikir loh. Kasihan kan? Efeknya apa ke anak-anak? Kalau wanita tidak terbentuk, anak-anak tidak terbentuk. Anak-anak juga jadi beban bagi kita nanti di akhirat. Betul kan? Jadi beban. Kan bayang siapa kemarin itu sahabat. Bapaknya udah masuk surga, anaknya, ya Allah, saya nggak rela, bapak saya masuk surga. Saya nih jelek-jelek ini karena nggak diajari oleh bapak saya. Jadi dimuliakan Allah. Baiknya wanita ini membuat anak-anak jadi baik juga. Bahkan pengaruh ibu jauh lebih besar kepada anak dibandingkan pengaruh bapak. Bahkan setingkat Nabi pun tidak bisa mendidik anaknya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ibunya tidak baik. Istri Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Kita penting membangkitkan kembali. Menyadarkan diri kita kembali. Usaha masyarakat ini sangat-sangat penting. Bahkan masyarakat kita selalu bilang, kalau kamu lihat di satu kawasan lemah kerja dakwah, kirim jamaah masyarakat ke sana. Itu asli tuh kata-kata masyarakat kita dari dulu tuh. Kalau kamu lihat satu daerah lemah kerja dakwah, kirim jamaah masyarakat ke sana. Sekarang zamannya kurang. Orang kurang masyarakat. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka wanita-wanita pun dikeluarkan. Karena dakwah kepada wanita ini nggak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Yang bisa dakwah kepada wanita ini ya wanita juga. Ummu Syarik radhiyallahu anha, dia telah berdakwah di kampungnya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi karena setelah makin lama makin banyak orang dapat agama, masuk Islam, maka pimpinan kampung itu mencari ini dari mana asal muasalnya. Maka ketemu Ummu Syarik. Apa Pak pengorbanan seorang wanita bernama Ummu Syarik radhiyallahu anha? Bukan enak, dia disiksa. Karena berdakwah telah disiksa. Karena berdakwah telah diikat, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tapi karena wanita ini berdakwah, dia nggak terkesan. Walaupun mengalami kesulitan, walaupun mengalami kesiksaan, tapi seorang wanita yang telah paham dosa dakwah, dia nggak masalah, nggak ngeluh. Seperti Fatimah radhiyallahu anha, kekurangan di rumahnya dia nggak ngeluh. Apa hasilnya Pak? Sehingga ketika orang kampung melihat Ummu Syarik semakin lama makin segar, makin merah mukanya, makin sehat, ditanya ada apa? Ternyata apa Pak? Turun pertolongan Allah Ta'ala. Allah kirim satu ember susu dari surga. Pertama Allah tolong Ummu Syarik. Yang kedua seluruh orang kampungnya dapat hidayah masuk Islam semua. Jadi ini muliakan dengan pengorbanan wanita ini targetnya adalah turunnya hidayah. Sedangkan pertolongan Allah ini bukan tujuannya. Tapi Allah berjanji akan tolong. Tapi target utamanya turun hidayah. Dengan pengorbanan Ummu Syarik, satu kampung masuk Islam semua. Jadi pengorbanan wanita ini kalau sampai ke tingkat tertentu jadi asal hidayah. Siap wanitanya dibawa dalam pengorbanan, Pak? Tapi jangan disiksa. Bawa dia dalam amal-amal masyhur. Buat dia taklim masyhur. Kasih sayang lemah lembut kepada mereka. Jadi usaha masyhurnya akan bisa dikerjakan dengan lemah lembut kepada wanita. Semakin kita kerasin, semakin jauh dari hasil yang diinginkan. Semakin kita lembutkan, semakin mendekati hasil yang diinginkan. Jadi ini boleh kata usaha atas wanita ini dengan kasih sayang, lemah lembut. Kalau mereka sudah paham,
Sampai tingkat tertentu baru kita kasih tarbiyah-tarbiyah yang sesuai. Jangan main tinggal-tinggalin aja. Sementara mereka belum siap. Jadi penting kita sebelum kita takazah besar, takazah ke luar negeri, takazah ke mana, prioritas utama membentuk fikir daripada masyarakat kita. Sehingga kalau nanti kita takazah di rumah tidak ada masalah. Yang bahaya itu di kalangan karkun, banyak takazah di rumah ada masalah. Ini bahaya. Bukan jadi asal hidayah, jadi asal fitnah malah. Bagaimana menyiapkan wanita? Enggak ada lain. Keluar masruh dengan istiqamah, ya. Buat amalan di rumah dengan istiqamah. Doa sungguh-sungguh. Suaminya mencontohkan, menyayangi masalah. Nabi mengatakan, akulah yang paling lembut terhadap keluargaku. Jadi nanti kalau wanita sudah terbentuk, kita mudah takazah. Mereka semangat mengeluarkan kita sebagai istrinya Amr bin Jamuh. Ada satu jamaah bergerak di India. Dia usuli. Di India kan rumah kecil-kecil, Pak. Usulinya dari luar rumah dia. Tapi dari dalam rumah kedengaran. Amir narget tuan rumahnya. Kamu udah selama 4 bulan. Kata suaminya, saya nggak bisa keluar 4 bulan sekarang. Kenapa? Istri saya lagi hamil. Boleh. Tapi istrinya teriak di dalam rumah. Gak apa-apa Amir, yang hamil kan saya. Dia kan gak hamil, berangkat aja. Akhirnya berangkatlah suaminya. Karena